Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua. Semoga kita sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini Kang Asep akan kembali bercerita satu kisah nyata yang terjadi kira-kira tahun 2017. Kang Asep dapatkan dari narasumber yang kebetulan beliau siswa Kang Asep. Cerita ini atau kisah ini berjudul Dosen Hantu. Ternyata dosen yang masuk kampus malam itu bukan manusia. Karya Kang Asep Hidayat. Namun dalam kisah ini nama-nama tokoh dan daerah sengaja Kang Asep samarkan demi kebaikan bersama tentunya. Langsung saja ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Namaku Yusuf. Aku salah satu mahasiswa yang saat itu kuliah di salah satu universitas yang ada di kota P. Di kota P, aku tinggal di kosan karena aku dari luar kota, namun masih satu provinsi. Sebenarnya aku kuliah bukan karena kedua orang tuaku orang kaya atau berlebih dari segi finansial. Namun karena aku punya cita-cita yang tentunya aku harus berjuang untuk mencapainya. Yang salah satunya cara untuk mencapainya yaitu aku harus kuliah. Di kota P selain kuliah, aku juga sambil bekerja. Kerja apa saja yang penting aku bisa mendapatkan uang untuk makan juga biaya kuliah. Tentunya dengan cara yang halal. Karena sambil bekerja aku memilih jadwal kuliah pada malam hari. Siang bekerja dan malam aku harus kuliah. Demikian dari hari ke hari aku jalani. Terkadang sebagai manusia biasa, pastinya sesekali timbul rasa jenuh dan lelah. Namun semua itu aku lawan demi masa depan yang lebih baik. Demikian harapanku untuk mengobati serta menguatkan hati di saat rasa jenuh itu datang. Sore itu, sepulang kerja, aku segera bebersih diri karena hari sudah senja. Setelah mandi, aku bersiap diri untuk melaksanakan sholat fardu maghrib di musola yang tak jauh dari kosanku. Setelahnya aku berangkat ke kampus untuk makan malam. Biasanya aku mencari makan di kantin kampus. Soalnya kalau di kantin kampus, harga makan pastinya lebih murah dibanding di luaran. Hitung-hitung menghemat, yang penting aku bisa makan dan kenyang. Setibanya di kampus, aku langsung menuju ke ruang kelas. Di lorong kampus, malam itu terasa sunyi. Mungkin sudah pada masuk kelas dan saat itu aku terlambat. Sedikit aku merasa lega karena saat itu pintu kelas masih terbuka. Berarti pelajaran belum dimulai atau dosen yang mengajar pelajaran pertama belum masuk. Aku terus melangkah dan semakin dekat ke kelasku. Kira-kira jarak 30 meter. Aku melihat ada seseorang tengah berdiri membelakangi pintu kelas, menghadap keluar. Namun aku belum dapat melihat dengan jelas siapa seseorang itu karena kurangnya pencahayaan di depan pintu kelas itu. Lampunya tidak menyala, mungkin bola lampunya putus, demikian pikirku. Setelah benar-benar dekat, aku baru dapat mengenali seseorang itu. Ternyata itu dosen kami yang mengajar pada pelajaran pertama malam itu. "Malam Pak, mohon maaf saya terlambat."
Demikian sapaku sekaligus meminta maaf karena sudah terlambat. Dosenku yang bernama Pak Rijal tak menjawab. Bahkan dengan wajah datar serta tatapan mata kosong, ia terus menatap ke arah lorong kampus yang temaram. Lalu, gumamnya seraya mengangguk pelan. "Izin Pak, saya masuk kelas dulu ya." Demikian pamitku kepada beliau. Lalu aku melangkah masuk ke dalam kelas tanpa menunggu jawaban darinya. Di ruang kelas, aku lihat rekan-rekan mahasiswa tengah asik mengobrol, bahkan tertawa keras seakan mereka tidak mengetahui jika Pak Rijal sudah datang, hanya saja belum masuk ke dalam kelas. Tanpa banyak bicara, aku langsung menuju ke kursiku dan duduk. "Kenapa terlambat, Suf?" tanya Rian kepadaku yang tempat duduknya tepat di sebelah kananku. "Iya Yan, biasalah, lama aku nunggu ojek, soalnya motorku masih di bengkel," jawabku kepada Rian. "Kenapa lagi dengan motor musuh? Asik ke bengkel aja," sambung Rian lagi sembari tertawa kecil tanpa bermaksud mengejekku. "Namanya juga barang sudah tua," jawabku sembari tertawa pula. Di saat kami tengah mengobrol, terlihat Pak Rijal masuk ke dalam kelas. Pak Rijal masuk tanpa berkata sedikit pun. Ia hanya diam dan langsung duduk di kursinya. Tidak seperti biasanya Pak Rijal yang selalu tersenyum dan menyapa ramah kepada mahasiswanya ketika memasuki ruang kelas. Pak Rijal hanya duduk diam di kursinya sembari membuka buku seperti tengah membaca. Dan saat itu semua mahasiswa hanya diam, ada yang membaca buku atau hanya membuka ponsel masing-masing. "Izin Pak, malam ini kita membahas materi yang mana ya?" Tiba-tiba saja ketua kelas kami bertanya kepada Pak Rijal, menanyakan materi yang akan dibahas malam itu. Hening dan tidak ada jawaban. Sesaat Pak Rijal mengangkat wajahnya dan menatap ke arah ketua kelas kami dengan tatapan kosong. Lalu ia kembali menatap ke buku yang ia pegang. Tanpa bicara sepatah kata pun, seakan tidak peduli dengan pertanyaan ketua kelas kami. Tentu saja hal itu membuat seluruh mahasiswa merasa heran dan hanya saling pandang saja. Tiba-tiba terdengar suara bip ponsel ketua kelas itu bergetar. Tanda ada notif pesan di ponselnya yang memang bangkunya tepat di sebelah kiriku. Terlihat ketua kelas itu mengambil ponsel yang berada di tasnya. Sesaat kemudian ketua kelas itu memalingkan muka ke kanan dan ke kiri bahkan ke belakang. Dengan raut wajah terlihat pucat pasi. Lalu ia kembali menatap ke layar ponsel yang di tangannya. Tak lama kemudian aku merasakan ponselku bergetar. Tanda ada notif pesan. Memang ketika di dalam kelas ponsel kami tidak boleh berdering, jadi hanya bergetar saja. Aku membuka ponselku yang memang di atas meja. "Ridwan, malam ini Bapak tidak bisa masuk mengajar karena Bapak tengah tidak sehat. Tolong bahas saja materi kuliah secara kelompok." Demikian pesan yang aku terima di grup kelasku. Dan pesan itu screenshot dari pesan WA dosen dengan Ridwan, ketua kelas kami. Tentu saja seketika semua pandangan mata mahasiswa di kelas itu mengarah ke depan, ke seseorang yang saat itu tengah berdiri menghadap papan tulis, seakan ia hendak menulis.
karena saat itu di tangan sebelah kanannya ia memegang spidol tulis. Pertanyaannya, jika dosen kami, yakni Pak Rijal yang baru saja memberitahukan kepada ketua kelas kami, jika malam itu tidak dapat masuk kampus karena sakit, lalu yang saat ini berada dan berdiri di depan kelas itu siapa? Demikian kami berpikir dan kata itu yang ada di grup WA kami. Tiba-tiba saja suasana di ruang kelas itu terasa begitu gerah, padahal jelas lokal kami menggunakan pendingin ruangan atau AC. Semua mahasiswa terlihat tegang dan berpikir siapa gerangan sosok yang menyerupai Pak Rijal itu. Mungkinkah Pak Rijal sengaja ngerjain kami atau bahasa ngetrennya dengan sebutan prank? Kembali terdengar beruntun suara pesan masuk. Ternyata itu pesan anggota grup yang salah satu isinya yaitu, coba pura-pura pulpen atau buku terjatuh dan ambil lagi dengan cara menungging membelakangi arah depan kelas untuk melihat kaki seseorang yang saat itu mirip dengan Pak Rijal. Kalau menapak di lantai kakinya, berarti benar itu manusia atau itu memang Pak Rijal. Jika tidak, jelas yang di hadapan kita saat ini bukan manusia, melainkan hantu. Demikian salah satu anggota grup memberi ide dan saran kepada ketua kelas. Saat itu, aku tidak melihat ketua kelas kami yang bernama Ridwan membalas komennya akan ia lakukan atau tidak ide itu. Karena aku lihat Ridwan hanya diam terpaku menatap ke arah dosen yang tengah berdiri di depan. Tiba-tiba saja terdengar sesuatu seperti buku tebal terjatuh dari sebelah kiriku. Sontak aku terkejut dan memalingkan kepalaku ke sebelah kiri. Tentu saja yang merasa terkejut bukan aku saja, karena situasi di kelas itu tengah menegangkan. Ternyata buku cetak Ridwan yang terjatuh dari mejanya. Perlahan Ridwan bangkit dari tempat duduknya, hendak mengambil bukunya yang terjatuh di lantai. Lalu ia berbalik menghadap ke bagian belakang kelas, atau membelakangi posisi di mana saat itu dosen berdiri. Raut wajah Ridwan atau ketua kelas kami terlihat pucat, tangannya gemetaran. Lalu perlahan ia membungkukkan badannya untuk meraih buku cetak yang terjatuh. Atau memang sengaja dijatuhkannya. Dengan sedikit ragu serta jantung berdebar kencang, kedua matanya diarahkan ke depan kelas dari celah kedua pahanya yang sengaja ia buka lebar agar dapat melihat jelas dengan posisi menungging. Tiba-tiba saja, astagfirullah. Dengan suara pelan dan bergetar, ia beristighfar, namun dapat terdengar jelas olehku. Seketika Ridwan tegak dan kembali duduk di bangkunya. Dengan gugup dan gemetaran, ia meraih ponselnya seperti hendak mengetik sesuatu. Aku yang memang terus memperhatikan gerak-gerik Ridwan faham jika Ridwan tengah mengetik pesan. Benar saja, sesaat kemudian ada notif pesan dari WA Group. Saat itu aku yang memang tengah memegang ponsel serta aplikasi WA sedang terbuka, sehingga jika ada pesan masuk aku dapat melihat langsung isi pesannya dan pesan yang masuk dari WA Group yang isinya, kakinya tidak napak di lantai. Sontak seluruh mahasiswa yang ada di ruang kelas itu terkejut. Namun tidak ada satupun dari kami yang melakukan pergerakan. Semua diam dengan perasaan tegang tak karuan. Dalam situasi yang sangat menegangkan itu,
tiba-tiba saja tercium aroma bau bangkai sangat busuk menyeruak seakan memenuhi ruang kelas. Terlihat satu-satu mahasiswa mulai berdiri dan meminta izin keluar kelas dengan alasan berbeda. "Izin Pak, saya ke toilet." Atau apalah yang jelas mereka dapat keluar kelas dengan segera. Hingga akhirnya tinggallah aku dengan Ridwan. Tentunya aku dan Ridwan benar-benar ketakutan. Lalu, "Izin Pak, sekarang waktunya jam istirahat." Tanpa disengaja, aku dan Ridwan berkata serentak atau bersamaan. Tak sempat membahas kenapa bisa berbicara secara bersamaan. Kami berdiri dan mulai melangkah hendak keluar, yang tentunya harus melewati meja dosen yang memang posisinya dekat dengan pintu keluar. Dengan muka sengaja menunduk, kami melangkah keluar tanpa memandang dosen misterius itu. Tiba-tiba saja, plak! "Akhirnya kamu tahu juga siapa saya." Terdengar suara seperti tepukan dan seseorang berbicara dengan suara serak dan datar. Seketika aku memandang ke sumber suara, yaitu dari sebelah kanan, di mana saat itu Ridwan yang berjalan di sampingku. Astagfirullah! Ternyata suara tepukan itu dari tangan kanan Ridwan dipegang erat oleh Pak dosen. Yang membuat aku terkejut yaitu dosen yang mirip dengan Pak Rijal saat itu telah berubah wujud menjadi sosok lain dengan raut wajah sangat mengerikan. Wajahnya pucat kebiruan yang terlihat mulai membusuk. Kedua matanya melotot seperti hendak jatuh karena sudah tidak ada kelopak matanya. Gigi tersusun rapi berwarna kuning kehitaman. Tanpa bibir, mulut itu menyeringai, mengerikan. Hingga cairan kental mengucur dari mulut tanpa bibir itu. Aku melihat Ridwan, tidak dapat berkata-kata lagi selain terdiam kaku sembari menatap tanpa berkedip makhluk itu. Melihat hal itu seperti mendapat kekuatan, tiba-tiba saja aku tersadar dan dengan sekuat tenaga aku berteriak. Lalu aku tarik tangan kiri Ridwan hingga cengkraman tangan makhluk di tangan Ridwan terlepas. Lalu Ridwan terus aku tarik dan berlari meninggalkan kelas itu. Aku dan Ridwan terus berlari hingga di pintu gerbang kampus. Di sana sudah berkumpul teman-teman kami lainnya. Napas kami tersengal-sengal dan terus bergidik ngeri karena rasa takut yang teramat sangat. Melihat ada keributan tentu saja memancing rasa keingintahuan beberapa security kampus yang malam itu bertugas. Beberapa orang security menghampiri kami dan bertanya, "Ada apa ribut-ribut nih?" Tanyanya selidik. Itu Pak, di lokal kami ada hantu Pak." Jawabku gugup. "Iya Pak, hantu itu menyerupai Pak Rija Pak." Sambung rekan mahasiswa lainnya. Maksudnya gimana dek?" Tanya security itu lagi. Singkat cerita kami menceritakan semua yang telah terjadi kepada Pak Security itu. Dan akhirnya Pak Security itu paham. Pak Security itu terdiam lalu berkata dengan pelan, "Makhluk itu memang penunggu kelas kalian. Sejak lama memang dia di sana. Kalian tadi pasti terlalu ribut kan di kelas, sehingga dia merasa terganggu." Demikian ucapnya panjang lebar kepada kami. Mendengar penuturan Pak Security sungguh membuat kami bergidik ngeri. Dan memang ketika aku tiba di kelas tadi, aku melihat di kelas itu sangat ramai.
Para mahasiswa berbicara dan bercanda sangat berlebihan. Bahkan aku juga mendengar mereka berucap kotor sembari berteriak dan tertawa terbahak. Sehingga mungkin makhluk penghuni kelas itu marah karena merasa terganggu. Singkat cerita, sejak saat itu ketika tengah berada di kelas kami tidak lagi berucap kotor atau ribut. Alhamdulillah kami tidak pernah mendapat gangguan apapun lagi. Namun sesekali kami melihat bayangan hitam berada di kelas atau terkadang melihat sosok hitam mengintip dari jendela kaca kelas. Jika kami terlalu ribut apalagi berkata kotor, walau hanya candaan, maka secara tiba-tiba menyeruak aroma busuk seperti bau bangkai. Dan jika tercium bau busuk, maka menjadi alarm buat kami agar bisa lebih tertib atau menjaga attitude. Sebenarnya menjaga attitude bukan hanya untuk makhluk yang tak kasat mata yang berdiam di kelas itu saja, melainkan kami sebagai manusia terpelajar sudah semestinya dapat bersikap lebih santun dalam segala hal. Terakhir aku dapat melihatnya ketika jam kuliah selesai dan hendak pulang. Di lorong kampus yang temaram, aku mendengar seperti suara berbisik kepadaku. Aku dapat melihatmu dan kamu saat ini bisa melihatku. Demikian suara bisikan itu terdengar di telingaku. Ketika aku memalingkan muka ke sebelah kanan, sungguh aku sangat terkejut. Karena saat itu dengan jelas aku melihat sosok hitam dengan wajah penuh luka membusuk. Aku beristighfar serta berdoa sebisaku. Aku berkata dalam hati, "Iya, aku saat ini dapat melihatmu. Namun aku mohon jangan mengganggu kami karena dunia kita berbeda." Demikian ucapku dalam hati, lalu dengan segera aku meninggalkan tempat itu. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.